Jalan mulus Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mengorbankan marwah konstitusi dan aturan pemilu. Terbaru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan Ketua KPU melanggar kode etik. Putusan DKPP itu menimbulkan kekhawatiran dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan penyelenggara pemilu. Cacat etika. Senin 5 Februari 2024, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari berupa peringatan keras terakhir. Sementara 6 komisioner KPU lainnya mendapat peringatan keras. Mereka dinyatakan bersalah sebab langsung mengubah peraturan KPU untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa konsultasi dengan DPR dengan dalih reses. Jatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Tradu 1. Merespon putusan DKPP, Hasyim Asyari mengatakan menghormati putusan sidang DKPP. Jadi apapun putusannya ya, sebagai pihak Tradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut. Karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Adapun terkait putusan DKPP itu, pakar hukum tata negara Ferry Hamsari mengungkapkan tidak serta-merta membatalkan pencalonan Gibran. Namun demikian, menimbulkan kekhawatiran dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Putusan DKPP itu adalah saksi kita bahwa proses penyelenggaraan terutama di tahapan pencalonan penuh kecacatan moral di dalamnya. Prosesnya sudah cacat di MK, sekarang cacat di KPU. Lalu kita semua mau berharap apa gitu ya terhadap segala proses di kemudian hari. Nah, di titik ini menurut saya ada 2 tingkat kesadaran perlu kita lakukan bersama. Satu, kesadaran peserta, yaitu Mas Gibran, sudahkah tersadar bahwa Anda itu dilantik melalui proses yang tidak sehat di Mahkamah Konstitusi, paman dan segala macam yang terlibat dinyatakan cacat etik. Ya. Hari ini ketika pendayung perahunya adalah KPU itu juga cacat etik, lalu Anda sampai ke tujuan dengan bangga. Ini pertanyaan menurut saya cacat secara konstitusional seluruh tahapan dan ada yang merasa ingin tetap melanjutkan. Putusan DKPP ini menambah daftar pelanggaran etik pimpinan lembaga negara terkait majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberi sanksi pemberhentian Ketua MK Anwar Usman atas pelanggaran etik terkait dalam putusan MK nomor 90 soal batas usia Capres-Cawapres. Baik putusan MK dan DKPP menunjukkan adanya upaya untuk memuluskan jalan Gibran yang tak lain adalah putra Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai cawapres. Seperti ada karpet merah gitu ya dalam prosesnya, dan dengan apa yang terjadi gitu ya, misalnya melalui Mahkamah Konstitusi yang dengan MK sendiri sudah dikatakan bahwa di situ ada konflik kepentingan, ada pelanggaran etik berat gitu ya. Prosesnya tuh sudah dikatakan cacat oleh MK gitu. Dan kemudian kan ya waktu kemudian membuktikan gitu ya, ternyata dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu kemudian seorang Gibran Rakabuming bisa mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Lalu kemudian baru saja kemarin gitu ya dari sisi KPU-nya juga demikian gitu ya, yang kemudian tanpa mengeluarkan revisi terhadap peraturan KPU, tapi kemudian pendaftarannya bisa diterima. Padahal disebutkan bahwa untuk memverifikasi dokumen administrasi itu harus lewat PKPU, tapi sementara PKPU-nya belum diubah. Putusan MK dan putusan KPU yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres memang tidak berubah. Namun setelah MK menjatuhkan sanksi kepada Ketua MK dan DKPP memberi sanksi kepada Ketua KPU, maka logis jika akhirnya rakyat memberikan sanksi politik pada cawapres yang mereka loloskan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.